Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kemang Widya Triana dari SMK Negeri 1 Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, dengan fasilitator Bapak Abdul Qadir SPD MM dan pengajar praktek Ibu Emirta Hanafi MPD. Kali ini kita akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1. Inggarso Sung Tulodo ing Madya Mangun Karso Tut Wuri Handayani merupakan semboyan pendidikan di Indonesia yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Semboyan ini menjadi poin yang harus dimiliki dan dilaksanakan seorang pemimpin pembelajaran, di mana seorang pendidik harus mampu memberikan keteladanan ketika di depan sehingga anak mampu membentuk budi pekerti bagi pribadinya dan sekitarnya. Kemudian memberikan bimbingan atau membangun kemauan untuk menemukan potensi dan memberikan dorongan atau semangat agar mampu mengembangkan kreativitasnya sehingga mereka merasa merdeka dalam belajar. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi selama ini saya menganggap bahwa murid harus memahami semua materi yang diajarkan dan mencapai pada batas KKM yang ditentukan sehingga target kurikulum dapat terpenuhi. Kemudian guru hanya bertugas memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai kurikulum yang diberikan oleh sekolah. Kemudian saya tidak begitu memperhatikan sikap, minat, dan bakat yang dimiliki murid. Saya menganggap semua memiliki kesamaan karena terfokus pada materi dan tugas yang diberikan serta harus diselesaikan. Siswa merupakan objek dalam pembelajaran di kelas, di mana mereka harus mengikuti, mendengarkan penjelasan materi dari saya, melakukan apa yang diperintahkan, dan harus dalam kondisi tertib dan tenang. Kemudian murid harus dituntut untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan, sehingga membuat murid merasa tertekan dan merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi banyak sekali hal-hal yang baru yang dapat merubah pemikiran saya. Di antaranya adalah semboyan Ki Hajar Dewantara. Saya memahami makna dari semboyan pendidikan Inggarso Sung Tulodo ing Madya Mangun Karso Tut Wuri Handayani, sehingga mampu merubahkan pemikiran saya tentang pendidikan yang awalnya hanya sekedar mentransfer pengetahuan kepada anak, berubah menjadi proses menuntun anak pada keselamatan dan kebahagiaan, baik secara lahir batin yang berarti menjadi manusia yang merdeka. Kemudian hal baru yang saya dapatkan itu kodrat alam dan zaman. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam perlu diperhatikan agar pendidik mampu mengidentifikasi karakter siswa, potensi sosial budaya yang sudah dibawa oleh anak. Kita pendidik hanya menuntun agar menuju ke jalurnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kodrat zaman juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi cara menuntun anak dengan menyelesaikan perkembangan peradaban saat ini. Kita tidak boleh menyamakan ketika kita masih belajar yang sudah sangat berbeda dengan saat ini. Kemudian hal baru yang merubah pemikiran saya yang lainnya yaitu berpihak kepada murid. Saya memahami pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu harus berpihak pada anak, dan pendidikan itu bertujuan menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan atau sebagai anggota masyarakat. Kemudian menuntun anak, saya harus membenahi diri mulai dari diri saya bahwa seorang pendidik bertugas hanya menuntun dalam proses tumbuhnya anak,
Menuntun saya artikan memberikan teladan, bimbingan, arahan, dan dorongan pada anak agar mampu mengembangkan fitrah yang dibawanya, yaitu potensinya, minatnya, dan bakatnya. Kemudian, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang segera akan diterapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan teladan kepada peserta didik dengan melaksanakan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti. Kemudian yang kedua, merencanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran belajar bersama. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi cara belajar peserta didik, kemampuannya untuk menyerap materi, potensi yang dimiliki peserta didik. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran yang menggunakan teknologi terbaru sesuai dengan kodrat zaman. Jadi itulah beberapa hal yang segera akan diterapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi demikianlah video ini saya buat, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Terima kasih, salam guru penggerak.